Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kenalkan, nama saya Muhammad Fardanu Azam Dartawan. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana dengan NIM 2409511186 dan berasal dari kelas B. Kali ini saya akan menjelaskan kasus pada mata kuliah ilmu penyakit bakteri dan jamur, yaitu Streptococcus pada sapi perah di Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi. Jadi di sini ada latar belakang di mana susu sapi perah merupakan sumber protein hewani penting bagi masyarakat dan berperan dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Tapi di sini produktivitas sapi perah di Indonesia itu masih terhambat oleh sanitasi alat, air dan lingkungan pemerahan yang kurang baik sehingga memicu penyakit selama masa laktasi, terutama mastitis, yaitu radang ambing yang menurunkan produksi serta kualitas susu. Salah satu penyebab utama mastitis adalah infeksi bakteri Streptococcus tadi yang menular melalui alat pemerahan, tangan pemerah, dan lingkungan tidak higienis. Spesies yang umum ditemukan yaitu Streptococcus agalacti, Streptococcus dysgalacti, dan Streptococcus uberis. Kasus Streptococcus masih menjadi tantangan dalam peternakan sapi perah Indonesia, seperti pada kasus mastitis subklinis akibat Streptococcus sp di Purwoharjo, Banyuwangi. Jadi di sini kita bisa mengidentifikasi ciri-ciri morfologinya, yaitu Streptococcus sp pada sapi perah itu merupakan bakteri gram positif, itu berbentuk kokus bulat yang tersusun dalam rantai pendek dan panjang sesuai dengan arti namanya, strepto, yang berarti rantai. Ukuran selnya berkisar antara 0,5 sampai 1 mikrometer. Bakteri ini bersifat non-motil, tidak memiliki flagela, dan tidak membentuk spora, sehingga kurang tahan terhadap panas atau kekeringan. Streptococcus sp termasuk bakteri aerob dan fakultatif anaerob yang dapat tumbuh baik dengan atau tanpa oksigen, dengan suhu pertumbuhan optimal sekitar 37 derajat Celcius. Dinding selnya itu tebal dan tersusun atas lapisan peptidoglikan yang kuat, sehingga tampak berwarna ungu pada pewarnaan gram pada sapi perah. Bakteri ini sering ditemukan pada ambing yang mengalami mastitis dan menjadi penyebab utama penurunan produksi serta kualitas susu. Selanjutnya ada gejala klinis dan gejala subklinis, yang dimana untuk bedanya, gejala klinis itu gejala yang secara mata kita lihat itu terlihat. Nah, kalau untuk gejala subklinis itu terlihatnya normal, tetapi ternyata di dalamnya itu terkena bakteri, jadi sudah rusak gitu. Jadi untuk bentuk klinisnya itu ada tanda-tanda umumnya, yaitu pembengkakan pada ambing, yaitu ambing terasa panas dan nyeri saat disentuh, lalu kemerahan pada kulit ambing, inflamasi, lalu ada penurunan produksi susu secara drastis, susu tampak abnormal, yaitu berwarna kekuningan encer, encernya itu susu ya, atau mengandung gumpalan flokulen. Lalu ada terkadang bercampur nanah atau darah pada infeksi berat. Lalu ada sapi tampak lesu, nafsu makan menurun, dan kadang disertai demam ringan 40-41 derajat Celcius. Pada kasus kronis, ambing bisa tampak keras, mengecil, dan tidak lagi produktif karena jaringan kelenjar sudah rusak. Lalu selanjutnya ada bentuk subklinis, yang ciri-ciri subklinis terdiri dari seperti pengertiannya, tidak ada perubahan tampak pada ambing atau susu, lalu terasa produksi susunya menurun tanpa sebab yang jelas, lalu ada peningkatan jumlah sel somatik dalam susu, lalu ada terdeteksi. Jadi terdeteksi itu melalui uji CMT atau California Mastitis Test atau pemeriksaan mikrobiologi susu. Lalu sering terjadi sumber penularan ke sapi lain, terutama saat pemerahan, karena bakteri tetap ada di saluran susu tanpa menimbulkan gejala mencolok. Lalu selanjutnya ada perubahan patologi anatomi, di mana ada 3 di sini. Pada mastitis akut, ambing tampak bengkak, panas, merah, nyeri, dengan pembuluh darah menonjol dan jaringan mengalami edema atau membengkak. Saluran dan alveoli susu berisi eksudat kekuningan atau keputihan, dan susu tampak encer, menggumpal, atau bercampur nanah. Selanjutnya ada bentuk subakut, di mana pembengkakan berkurang, tetapi jaringan keras dan tidak elastis akibat infiltrasi leukosit, fibrin, serta nekrosis lokal. Lalu abses kecil kadang ditemukan.
Selanjutnya ada bentuk kronis yang dimana menyebabkan kerusakan permanen, ambing mengecil, keras, atrofik, dan digantikan jaringan ikat fibrosis. Saluran susu menebal dan menyempit sehingga produksi susu menurun permanen. Secara keseluruhan, infeksi Streptococcus itu memicu peradangan akut yang dapat berkembang menjadi proses kronis fibrotik dengan kerusakan ambing tidak dapat pulih. Selanjutnya ada cara penularan di mana ada kontak langsung, kontak tidak langsung, dan melalui tangan pemerah dan alat pemerah. Di mana kalau kontak langsung itu secara garis besar itu terjadi ketika ambing sapi sehat dengan ambing sapi yang tidak sehat itu bersentuhan secara langsung, entah itu susu, sekresi, atau permukaan kulit ambing sapi yang terinfeksi itu. Selanjutnya itu, hal ini juga sering terjadi pada saat pemerahan ketika tangan pemerah atau alat pemerahan itu tidak higienis atau itu dipakai pada saat sapi perah memakainya dan dipakai ke sapi yang sehat setelahnya. Itu juga dapat memudahkan perpindahan melalui kontak fisik secara mudah. Selanjutnya ada kontak tidak langsung yang dimana ini lebih ke lingkungannya. Jadi di sini ada lingkungannya dan melalui tangan pemerah dan alat pemerahan, dimana tangan pemerah yang tidak dicuci dengan disinfektan atau alat pemerahan yang tidak disterilkan itu merupakan faktor mekanis utama penularan antar sapi. Oleh karena itu, Streptococcus agalacti sering dikategorikan sebagai patogen kontagiosa atau menular antar sapi yang menyebar terutama selama kegiatan pemerahan. Selanjutnya di sini ada upaya pengendalian dan pemecahan masalah, di mana di sini ada nomor satu pastinya adalah pemerahan higienis, di mana terdiri dari cuci tangan dan alat pemerahan dengan air hangat, ditambah dengan disinfektan sebelum dan sudah gunakan, lalu dibersihkan ambing dan putingnya dengan air bersih atau antiseptik sebelum pemerahan, lalu ada gunakan lap atau tisu khusus per sapi untuk mencegah penularan silap. Lalu lakukan dipping pasca pemerahan, di mana pemberian povidone iodin atau klorin 0,5%. Lalu ada urutan pemerahan di mana dari sapi sehat ke sapi terinfeksi yang terakhir. Lalu ada kebersihan lingkungan dan kandang, ini sangat penting sanitasinya, yaitu bersihkan lantai dan ganti alas tidur, jerami sekam secara rutin, lalu pastikan drainase baik dan tidak ada genangan air atau susu, lalu ada ventilasi cukup agar kandang tetap kering, lalu ada hindari kepadatan ternak terlebih untuk mengurangi kontak langsung. Lalu di sini ada penanganan sapi terinfeksi. Jika terinfeksi, yaitu lakukan pemeriksaan rutin CMT tadi. Lalu ada isolasi sapi positif Streptococcus, yaitu pemberian antibiotik intramamari sesuai anjuran dokter hewan. Biasanya diberikan penisilin, ampicillin, dan erythromycin. Lalu ada uji ulang pasca pengobatan untuk memastikan kesembuhan. Lalu ada pencegahan jangka panjang yang dimana pemantauan kesehatan ambing rutin selama laktasi dan masa kering kandang. Lalu menerapkan dry cow terapi dengan antibiotik pencegahan, catat setiap kasus mastitis untuk pemantauan penyakit, dan tingkatkan pengetahuan peternak melalui pelatihan dan penyuluhan sanitasi dan biosecurity. Selanjutnya adalah kesimpulan, di mana di sini itu semua streptokokkosis itu semua akan mengakibatkan mastitis, ya, yaitu penyakit infeksius yang umum dijumpai pada peternakan sapi perah. Terjadi akibat masuknya mikroba ke dalam ambing melalui lubang puting yang terbuka sehingga menimbulkan peradangan. Kejadian mastitis subklinis di Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi itu sebagian besar disebabkan oleh manajemen peternakan yang kurang baik, termasuk rendahnya higienitas saat pemerahan dan sanitasi kandang yang buruk. Tidak dilakukannya tip dripping setelah pemerahan menjadi faktor penting yang meningkatkan risiko infeksi, karena prosedur ini berperan menekan jumlah bakteri yang masuk ke saluran puting dan mencemari susu. Selain itu, lingkungan kandang yang kotor termasuk pembuangan feses yang dekat dengan ternak juga menjadi sumber kontaminasi mikroba yang memicu mastitis. Oleh karena itu, penerapan kebersihan ambing, perawatan pemerahan, dan lingkungan peternakan yang baik sangat penting untuk mencegah mastitis subklinis serta menjaga kualitas dan produktivitas susu sapi perah di Kabupaten Banyuwangi dan nasional dan internasional. Baik, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya kata saya. Sekian dari saya. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.